Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia dalam kajian filsafat modern. Bagaimana manusia dikaji dalam filsafat modern? Kita coba akan cari tahu dari penjelasan yang coba saya akan jelaskan berikut ini. Era Renaissance ya, yang merupakan era sejarah baru yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Ya. Jadi zaman Renaissance ini merupakan penyempurnaan ya dari masalah seni ya, kemudian keahlian dan ilmu yang mewujudkan diri dalam berbagai temuan-temuan ya dari tokoh-tokoh hebat seperti Leonardo da Vinci ya. Kemudian saat itu juga ditemukan misalnya alat cetak ya, dan ada juga ditemukannya benua baru yang 1492 oleh Christopher Columbus ya, yang memberikan dorongan yang kuat untuk kemajuan ilmu. Pada masa ini juga musik mengalami perkembangan ya, penemuan ahli perbintangan, teori-teori astronomi mulai dari Galileo ya, menjadi dasar bagi munculnya astronomi modern. Dan ini juga yang mendasari kemunculan pemikiran filsafat modern di Eropa, khususnya terkait masalah manusia. Bagaimana filsafat modern melihat tentang manusia. Kalau kita melihat dari ciri utama Renaissance itu ya, yaitu adalah ada unsur humanismenya, ya, ada unsur individualisme, ya, dan terlihat agak menjauh dari agama, ya, tidak mau diatur oleh agama. Nah, hasil dari watak ini yaitu pengetahuan rasional tentu berkembang pesat. Filsafat berkembang bukan hanya Renaissance itu, tetapi zaman sesudahnya atau zaman modern, karena Renaissance itu tempat bertitik tolaknya, sehingga sains berkembang sangat maju ya, dengan agama Kristen saat itu justru ditinggalkan. Jadi setiap gerakan pemikiran mempunyai kecenderungan sesungguhnya yang bisa saja menghasilkan positif dan negatif. Mungkin pengetahuan maju, tetapi pada saat itu agama justru ditinggalkan dan manusia saat itu lebih fokus terhadap ilmu pengetahuan yang kesannya menjadi panglima saat itu. Zaman modern ya, filsafat misalnya sudah disinggung tadi, diawali dengan pijakan pada Renaissance. Sebenarnya secara esensi zaman Renaissance itu dalam filsafat tidak berbeda ya dari zaman modern. Ciri-ciri filsafat Renaissance itu ada filsafat modern. Jadi tokoh filsafat modern misalnya René Descartes ya, pada filsafatnya kita menemukan ciri-ciri Renaissance tersebut. Ciri itu dalam menghidupkan kembali rasionalisme Yunani, ya, humanisme, individualisme, dan terlihat menjauhkan diri dari agama. Sekalipun demikian, para ahli lebih senang menyebut kemanfaatan yang didapatkan dari era modern ini membuka mata Barat untuk ternyata bisa lebih maju saat mereka sebelumnya berada dalam kondisi dark age ya. Hermann Cohen ya, seorang tokoh neo-Kantian mengemukakan bahwa keyakinannya pada otoritas akal manusia untuk mencipta. Karena segala sesuatu itu baru dikatakan ada apabila terlebih dahulu dipikirkan. Sehingga apa yang dipikirkan akan melahirkan isi pikiran. Ya, aliran neo-Kantian ini
William Windelband, dan Herman Cohen. Lalu pragmatisme. Aliran pragmatisme adalah aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa yang membuktikan dirinya sebagai sesuatu yang benar dan berakibat membawa manfaat dan secara praktis ya bagi kehidupan. Artinya segala sesuatu dapat diterima menurut aliran ini asalkan bermanfaat bagi kehidupan. Tokohnya adalah William James. Ya. Lalu ada eksistensialisme. Eksistensialisme ini merupakan aliran filsafat yang memandang berbagai gejala yang berdasarkan eksistensinya. Artinya, bagaimanapun manusia bisa berada atau bereksistensi dalam dunia. Tokohnya misalnya Kierkegaard. Menurut aliran eksistensialisme, keberadaan manusia juga berada bersama-sama. Karena itu manusia terbuka bagi dirinya dan bagi sesamanya. Keterbukaan itu menurut aliran eksistensialisme bersandar pada 3 hal. Yaitu ada kepekaan, ada memahami atau dikenal juga dengan istilah Verstehen, dan ada kata-kata atau bisa bicara. Nah, bicara adalah asas yang eksistensial bagi kemungkinan untuk berbicara dan berkomunikasi bagi manusia. Jadi secara a priori manusia telah memiliki daya untuk berbicara. Ia adalah makhluk yang dapat berbicara. Sambil berbicara ia mengungkapkan dirinya. Pengungkapannya adalah suatu pemberitahuan dalam rangka rencana yang diarahkan pada suatu yang tertentu. Rencana yang diarahkan ke arah tertentu. Manusia yang tidak memiliki eksistensi menurut eksistensialisme, yang sebenarnya menghadapi hidup yang semu. Karena ia tidak menyatukan hidupnya sebagai satu kesatuan. Dengan ketekunan mengikuti kata hatinya, itulah cara bereksistensi yang sebenarnya. Inilah cara menemukan diri sendiri. Di sini orang akan mendapatkan pengertian, pemikiran yang benar tentang manusia dan dunia. Tokoh eksistensialisme yang lain seperti Jean-Paul Sartre, menurut Sartre, eksistensi manusia mendahului esensinya. Jadi pandangan ini memang amat janggal ya, sebab biasanya harus ada esensi terlebih dahulu sebelum keberadaan. Tapi Sartre mengatakan bahwa manusia mendahului esensinya. Bagaimana sebenarnya dimaksud oleh Sartre ini? Filsafat eksistensialisme ya membicarakan cara berada di dunia ini, terutama cara beradanya manusia. Artinya dengan kata lain, filsafat ini menempatkan cara wujud manusia sebagai tema sentral pembahasannya. Cara itu hanya khusus pada manusia. Karena hanya manusialah yang bereksistensi. Binatang, tumbuhan, bebatuan memang ada. Tetapi mereka tidak disebut bereksistensi. Kenapa? Karena menurut Sartre, eksistensi manusia itu mendahului esensinya. Ya. Dia bereksistensi lebih awal dari esensinya sendiri. Melalui apa? Ya, melalui kemampuan akal yang dimiliki oleh manusia sehingga ia bisa memposisikan di mana keberadaan dirinya. Saudara-saudara sekalian, itu saja yang perlu saya jelaskan terkait manusia dalam kajian filsafat modern dari beberapa aliran yang coba saya jelaskan tadi. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.